Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa semuanya dimanapun berada dalam acara podcast bareng dengan SMA 1 Kebumen dalam tajuk Ngopi Main Ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Tema-tema segar selalu kita hadirkan dalam acara kita ini yang ngopi main ini. Pokoknya kita serasa ngopi tapi materinya main-main gitu ya. Jadi segala isu yang terjadi saat ini akan kita sorot, akan kita lihat bersama-sama dan kita hadirkan narasumber-narasumber terpercaya karena beliau adalah orang yang ahli pada bidangnya masing-masing. Hari ini, kesempatan ini spesial sekali, kita akan ngobrol-ngobrol isu yang saat ini sedang ramai di mana-mana. Kita sering mendengar katanya akan terjadi megatrust atau gempa besar yang ada di Indonesia. Kita mengamati banyak sekali terjadi fenomena alam, fenomena gempa yang terjadi di daratan Indonesia karena Indonesia itu adalah sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang ketemu di Indonesia yang katanya mengakibatkan rawan gempa. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol itu yang nanti akan kita sambungkan dengan pendidikan. Dan kali ini hadir tamu istimewa saya, tamu istimewa dari Ngopi Main, yaitu Bapak Kepala BPBD Kabupaten Kebumen, Bapak Haryono Wahyudi STMT. Selamat sehat selalu Pak Haryono. Ya, luar biasa kelihatan tambah fresh ini. Tambah muda sekali ini ya. Bawa seragamnya ini seragam BPBD Pak ya? Iya, memang standar seperti itu internasional. Oren ya? Ya. Oren, lagi kenapa oren? Karena kalau begitu kondisi ada crowd atau kerumunan, kalau orange itu paling oh langsung sering gitu ya? Ya, jadi kita nggak boleh misalnya kita main-main pakai biru band keren itu nggak boleh ya? Memang ada beberapa yang seperti itu, tapi kalau kita standarnya adalah untuk ini orange. Orange, luar biasa. Ternyata orange itu ada maknanya ya, supaya tampak lebih jelas, supaya benar-benar kalau ada suatu accident yang dibutuhkan perhatian di situ langsung paling kelihatan. Oh itu dari BPBD. Luar biasa ya. Jadi memang ada maknanya, jangan dikira seragam orange dari teman-teman BPBD itu asal-asalan, tapi ada maksud dan ada tujuannya. Ngomong Pak Haryono ini juga lulusan SMA 1 ya katanya? Iya, betul. Tahun berapa itu Pak? Saya lulus tahun 92. Oh 92? 92. Oh luar biasa, berarti ini juga kakak kelas dari anak-anak SMA 1 dan ternyata orang-orang kita sendiri. Dan luar biasa, ini sebagai bukti juga bahwa alumnus SMA 1 itu banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Salah satunya adalah Pak Haryono Wahyudi STMT ini. Pak Haryono, nyuwun sewu, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bencana, seputar BPBD yang ada di Kebumen, karena kita kan sasaran kita akan mengedukasi generasi milenial. Yang monitor acara kita ini banyak sekali dan banyak sekali diantaranya adalah kalangan-kalangan generasi muda milenial yang kadangkala mereka maunya instan, pemahamannya instan, langsung dapat, langsung tahu. Oleh sebab itu kali ini kita coba memberikan wawasan juga, sharing dengan anak-anak muda milenial yang ada di Kebumen khususnya, dan siapa tahu juga seluruh masyarakat di Indonesia atau bahkan dunia menyaksikan acara kita ini. Pertama kami ingin tahu sebenarnya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, ini layanannya apa saja dan bagaimana keberadaan di suatu kabupaten itu bagaimana? Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu merupakan amanat terkait dengan undang-undang daerah yang penanggulangan bencana. Nah, jadi ada undang-undangnya terkait itu. Kemudian di pusat itu kan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga diamanatkan di setiap wilayah dari provinsi maupun kabupaten itu harus membentuk BPD. Kita sudah dibentuk sekitar tahun 2010-2012 sudah siap. Kemudian kita berkembang dan pelayanan kita sebenarnya terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi mulai dari kita ada kesiapsiagaan, jadi ada bidang kami namanya bidang kesiapsiagaan, kemudian ada yang namanya bidang logistik dan peralatan dan kedaruratan, kemudian juga ada rehab rekon. Nah, jadi siklus di bencana itu kan sebenarnya mulai kita harus ada kesiapsiagaan, seperti itu ya kan. Nah itu di situ yang tadi disampaikan Pak Pram itu terkait dengan KIE kalau kita komunikasi, informasi dan edukasi. Nah itu yang penting sebenarnya, karena kita kenapa itu yang penting? Karena sifat bencana kalau di kita itu kan bermacam-macam ya. Jadi ada sekitar 7 bencana utama yang kemungkinan 7 bencana. Ya, ada 7 utama.
Jadi mulai katakanlah yang paling sering kalau di Kebumen banjir. Langganan banjir. Nah kalau banjir, kalau musim kering itu apa? Kekeringan, gitu ya. Nah pada musim penghujan selain banjir itu ada angin ribut. Ya. Kemudian ada yang lain terkait tsunami, gempa dan tsunami. Itu yang juga sekarang jadi isu luar biasa. Kemudian ada kebakaran hutan dan lahan. Itu juga bagian dari BPBD, tugas BPBD seperti itu. Kemudian tanah longsor seperti itu, dan itu yang sedang kita hadapi. Dan kondisi bencana itu kan ada yang slow ya, artinya ada peringatan dulu, betul. Terus ada yang tiba-tiba semacam sudden gitu loh. Langsung langsung. Contoh gempa. Nah, sehingga kita menyiapkan masyarakat apabila itu terjadi, itu bisa kita kurangi resikonya, sehingga apa yang sering kita dengar adalah mitigasi bencana. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Jadi keberadaan BPBD memang sangat dibutuhkan, Pak ya. Di semua level tingkatan wilayah itu harus ada. Baik Pak, berikutnya gini. Kalau kita kan orang Kebumen ya, Kebumen itu lengkap sekali kontur alamnya. Kalau kita lihat utara itu bukit-bukit, ya tengahnya sawah yang sangat luas. Kalau utara daerah hujan, banjir langsung ke tengah, banjirnya langsung di sawah. Sementara di selatan laut sepanjang pantai dari timur sampai barat itu kan berapa 50 kilometer atau berapa itu? 56 kilometer ada wilayah pantai. Dengan demikian kan berarti sangat terancam longsor, tengah terancam banjir, selatan terancam bencana dari laut, misalnya tsunami, abrasi dan sebagainya. Kira-kira kalau di Kebumen ini, kalau kita melakukan mitigasi, itu apa semua itu ancaman yang luar biasa atau ada barangkali perbandingannya yang paling membahayakan atau yang saat ini paling dijadi perhatian yang mana Pak? Jadi ancaman bencana tadi yang kami sampaikan cukup banyak di Kebumen, sehingga kalau dahulu ada istilah atau sekarang pun katakanlah Kebumen itu supermarket bencana, tapi ada yang bilang janganlah gitu terlalu gimana, terlalu menakutkan gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwasanya memang per wilayah itu memiliki kerawanan terhadap bencana tertentu. Katakanlah tadi yang disampaikan Pak Pram betul, misalnya di daerah pegunungan itu begitu hujan kemungkinan terjadi longsor, kemudian juga kemungkinan terjadi banjir bandang seperti yang kemarin seperti di Wadas Malang. Kita kan tidak membayangkan di atas bisa banjir. Walaupun ternyata karena memang suminya itu kena longsor sehingga masuk ke permukiman. Betul, meluap jadinya. Jadi memang edukasinya di titik-titik tersebut memang berbeda. Nah, kemudian kita bicara banjir. Banjir juga tidak semua Kebumen itu punya potensi banjir. Nah, kemudian kalau yang tadi ada tsunami, memang sepanjang pantai itu tsunami. Nah, sehingga kami itu memiliki program terkait desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana. Jadi kalau jumlah desa kita kan 449 ditambah 11 kelurahan ya. Jadi 460 itu sudah menjadi desa tangguh bencana. Semua ya. Jadi memang sudah kita buktikan pada waktu kemarin COVID, Pak. Jadi COVID itu kan bencana nasional bencana itu kita ada kasus seperti itu. Jadi setiap desa ada dengan program Jogotongo dan segala macam itu menjadi desa tangguh bencana. Tapi memang tidak semua desa itu sudah memenuhi kriteria yang jadi ada yang mula, kemudian ada yang sampai Pratama, kemudian sampai Madya, sampai yang utama. Nah, kita berharap nanti di desa-desa yang memang kita bicara langganan sih enggak ya, tapi sering terjadi gitu ya. Jangan langganan ya. Langganan. Jadi yang sering terjadi bencana ya kita jadikan desa yang utama. Jadi artinya begitu terjadi kejadian bencana, maka dari desa itu, dari warga-warga yang sudah kita latih, kemudian tidak hanya dari kami, ada dari teman BMI, ada teman dari Dinsos, dengan programnya masing-masing, itu bisa melakukan mitigasi, kemudian bisa mengurangi risiko bencana, dan juga pada saat bencana mereka bisa melakukan tindakan seperti itu. Termasuk kelihatannya dengan ormas-ormas sekarang banyak muncul ya ormas yang siap ke bencana ini. Betul. Jadi di bidang satu tadi yang kesiapsiagaan, kemudian jadi itu
itu termasuk di dalamnya ada pembinaan untuk ormas. Jadi kita ada forum pengurangan risiko bencana. Kita ada. Jadi ketuanya dari Pak Musinun yang dari Sekretaris PMI itu mengumpulkan semua elemen yang menjadi apa ya, termasuk stakeholdernya lah kalau ada bencana seperti itu. Jadi kalau kita mengidentifikasikan itu di Kebumen itu sekitar ada 23 ormas ataupun komunitas yang selama ini terhadap bencana itu concern sekali. Jadi itu ada forum yang kita sudah buat forumnya. Nah nanti kita harapkan di setiap kecamatan ada forum-forum itu, dan ini sudah mulai kita rintis. Betul ya. Iya, kita rintis. Karena itu tetap bagus ya, jadi sinergitas yang bagus untuk mitigasi maupun penanggulangan itu tadi ya. Betul, jadi karena begini Pak Pram, begitu terjadi bencana, yang kita kan dilatih dilatih seperti itu. Tapi kalau kita sendiri yang terkena bencana, mengalami gitu kan, tapi ya lebih mereka. Tapi begitu kita ngandung itu biasanya memang fokusnya kan menyelamatkan diri sendiri dulu. Iya betul. Betul, nah, sehingga dengan adanya komunitas, kemudian kita komunikasikan dengan semua perangkat daerah yang ada, maka penanggulangan bencana itu bisa cepat segera masuk. Jadi yang bencana butuh tenaga, butuh relawan itu langsung bisa masuk bantu. Jadi itu yang memang perlu kita bina seperti itu. Jadi kalau kondisi bencana sih sebenarnya kalau di BPBD itu ex officio-nya itu Pak Sekda. Karena Pak Sekda itu membawai semua OPD. Jadi kalau begitu ada bencana maka komennya itu Pak Sekda. Nah kemudian kami kepala pelaksana. Nah itu seperti itu. Jadi ada SKRD, sistem komando seperti itu. Jadi begitu ada bencana maka semua OPD harus menyesuaikan kegiatan kita, harus siap seperti itu. Mendukung semuanya ya. Nah termasuk relawan. Nah, kita relawan itu kemarin sudah kita kumpulkan tanggal 26 Januari kemarin kita ngumpul bareng. Ya sama kayak ngopi bareng itu, tapi ngumpul bareng gedung-gedung rasa seperti itu. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa didukung oleh mereka, dan juga sebaliknya kami bisa mendukung apa terhadap teman-teman relawan. Kami juga punya satu ini Pak, satuan karya untuk pramuka, Sakti Pena. Sakti Pena. Jadi satuan karya bakti penanggulangan bencana. Itu juga sama, nanti ada klasternya relawan macam-macam itu juga ada gratis. Berarti memberi peluang kalau Saka sebagai kegiatan satuan karya seperti itu, memberi peluang anak-anak muda macam pelajar SMA itu bisa gabung Pak ya Ibu ya? Kita sudah ada beberapa sekolah yang menjadi pangkalan, terus kemudian ada sekitar 50-an kemarin baru kita. Terutama di titik-titik sekolah yang tadi ya, yang rawan itu ya? Ya kita tawarkan dulu, kita harapkan nanti memang mereka jadi agen kita di sekolah kan seperti itu. Jadi itu anak-anak muda, jadi tidak menutup kemungkinan kalian semuanya pada bergabung menjadi relawan ini, kan ternyata luar biasa. Bergabunglah misalnya melalui Sakti Pena, Saka Bakti Penanggulangan Bencana yang dikelola atau dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Kebumen. Silakan nanti kalian bergabung ya. Pak, kita ngobrol lagi. Kalau tadi ada titik-titik tadi sampaikan ya, ada tempat-tempat yang rawan. Kalau di Kebumen ini yang termasuk rawan itu bisa nggak disebutkan apakah kecamatan ini, kecamatan ini? Jadi bencana itu kan banyak faktor ya Pak ya. Jadi kalau faktor itu salah satunya memang terkena cuaca itu memang semua kena. Akan tetapi ada beberapa daerah yang lebih rawan karena kondisi geografinya. Contoh katakanlah kalau kita bicara longsor. Kita mulai dari barat, Rawakele, Ayah, sebagian Ayah ya? Ayah, karena kita posisinya di Ayah itu dari Kapur-kapur, pantai, kemudian sebagian Buayan, karena punya juga perbukitan, kemudian Sempor yang naik Pak, ada Donorojo dan segala macam itu rawan. Kemudian ke arah Karangsambung, sebagian, Sadang juga. Terus kemudian Padureso itu yang paling berlomba juga ya Padureso ya. Kemudian Jagoan Pak. Jagoan ada karena kita kan ada desa-desa yang di bukit itu, Wadlawan, Wadlawan itu ya. Ya itu juga resiko. Kemudian banjir di kita itu kan sebenarnya karena
cuaca yang ekstrim ya katakanlah curah hujan kalau di atas 3 jam dengan kondisi lebat itu biasanya menimbulkan banjir. Nah, banjir-banjir ini sudah kita petakan juga, misalnya yang di sekitar daerah aliran sungai seperti itu, mulai dari kita tahu memang secara topografi itu misalnya di Rapuring, iya, situ Buder, Sidiwara. Itu masalahnya itu hilirnya ya. Iya, sentra hilirnya belum hilir, tapi begitu kita petakan itu memang agak cekung, Pak. Oh gitu ya, Iya. agak cekungan ya. Iya. Kalau Bonorowo itu termasuk sungai. Iya, makanya di sana kan ada Rowo, desa Rowo, kemudian yang Nasitan dan segala macam. Jadi di sana juga kondisinya memang cekung gitu. Jadi kalau yang di sini kering, katakanlah kering itu ya tetap aja tergenang air. Iya. Jadi memang kita punya potensi wilayah yang berpeluang terjadi bencana apapun itu ya. Ya banjir, ya tadi longsor, ya tsunami, bahkan kalau hujan ya memungkinkan sekali terjadi angin ribut dan sebagainya karena bentang alam yang sedemikian. Kami juga ingin tanya kembali Pak, misalnya ini tentang upaya-upaya kita kan beli harus melakukan edukasi ke seluruh masyarakat. Nah, masyarakat ini bagaimana edukasi pada masyarakat, edukasi sendiri pada pelajar-pelajar atau anak milenial kira-kira bagaimana terkait dengan penanggulangan bencana ini yang dilakukan. Jadi memang sekarang luar biasa ya. Kadang-kala adik-adik kita, anak-anak kita itu informasinya luar biasa, terus dari sumber yang bermacam-macam. Iya kan itu. Nah, tapi di satu sisi memang kita harus mengedukasi masyarakat khususnya milenial karena mereka yang kalau mungkin dapat pembelajaran mungkin ingat terus ya. Nah ini salah satu program Pak Bupati sebenarnya. Jadi Kebumen itu ada program Mentambeng. Jadi Kebumen tangguh bencana. Tamben. Iya, Mentambeng gitu. Tangguh bencana. Mentambeng. Kalau orang Tambeng kan biasanya orang gitu. Jadi Mentambeng itu memang program yang diluncurkan oleh Pak Bupati Pak Arief Sugianto. Jadi program tersebut menyasar tidak hanya semua terkait dengan desa, akan tetapi juga ke masyarakat dan juga termasuk ke anak sekolah, anak didik. Jadi kami memang mendapat tugas oleh beliau untuk menyusun semacam kurikulum sekolah, tapi yang mudah Pak. Ini yang memang sedang kita bahas karena sebenarnya kalau terkait dengan kurikulum sekolah itu tentang bencana itu banyak. Nah, kita akan menyesuaikan dengan kondisi Kebumen. Ini yang memang perlu dimodifikasi kan seperti itu. Mungkin tadi yang disampaikan mungkin ada lagu apa yang bahasanya Kebumen apa yang mudah coba bahasanya apa tapi ngedukasi bencana. Jadi anak-anak senang gitu, tapi secara tidak langsung mereka akan ingat kan seperti itu. Nah ini anak muda nanti sama dia aja pada kelalen yang anak bencana dan sebagainya. Terakhir Pak, ini terakhir. Kan kita sering ada muncul pertama ada berita-berita tiba-tiba ada banjir, padahal itu gambarnya entah gambar mana, bagaimana ini BPBD menjelaskan sering kali yang menyebar ke medsos berita itu Kebumen banyak sekali ada banjir dan ada sapi-sapi pada ikut terbawa arus, itu beritanya puring, padahal puring nggak terjadi apa-apa. Nah sekarang kan cepat sekali yang hal seperti ini. Kira-kira penanggulangannya bagaimana Pak? Jadi begini, yang tadi yang terkait dengan informasi Pak, jadi itu kan itu informasi. Jadi memang kadang-kadang distorsi berita Pak, distorsi berita sampai hoax lah seperti itu katakanlah. Sehingga kami ini Facebook ada dua Pak, jadi yang official sama yang fanpage itu ada. Jadi silakan untuk share ke kami, misalnya dapat berita dari Facebook, terus kemudian FB, terus masuk ke kita atau dari Twitter dan segala macam, akan kami klarifikasi. Yang jadi permasalahan memang kadang-kala kami tidak tahu bahwa itu ada di masyarakat ada rame-rame seperti itu kan. Malah BBD karena biasanya hoax di masyarakat orang BBD malah nggak dapat itu. Sehingga seperti kami sekarang, kalau kami ya status WA saya sekarang isinya status tentang kondisi Pak. Jadi update selalu kondisi. Setiap jam saya statusnya bukan lagi status makan-makan atau apa, tapi status itu memang status bahwa tanggal jam sekian sampai sekian kondisinya seperti itu. Terus kemudian kami sampaikan misalnya peringatan dini. Peringatan dini. Jadi kita sampaikan misalnya ada gelombang pasang. Ini kan ada hitungannya dari teman-teman BMKG.
Jadi kita sepakat bahwa sumber informasi yang valid adalah BMKG. Jadi kami tidak mengenal. Ini penting ini ya. Jadi itu disepakati. Itu yang kami segera upload di medsos kami. Nah, kemudian terkait apabila kami menemukan itu, kami bisa memang koordinasi ke wilayah. Apabila memang tidak ada, biasanya kami juga lempar ke Jawa Tengah. Karena terinformasi misalnya ternyata di kabupaten lain itu beritanya. Nah, itu saling berbagi seperti itu. Nah, begitu sudah ketemu, itu harus kami upload. Bahwa apabila ada berita ini itu hoax gitu, itu kita klarifikasi. Nah, ini penting sekali buat para wira muda semuanya untuk bisa memahami, jangan suka share berita yang belum jelas kebenarannya. Jika dapat satu berita yang ini kayaknya bencana ini dan sebagainya, cross check dulu ke BPBD Pak ya. Bener apa enggak ini berita dari Kemen ada kayak gini. Kalau memang bener ya kita boleh share dalam rangka memberikan informasi dan supaya mendapatkan penanganan secepat-cepatnya. Betul, seperti Megatrust gitu loh. Iya, Megatrust kan heboh di mana-mana ya. Karena namanya bencana kan kesiapsiagaan harus ada. Jadi kemudian ada bencana segala macam. Seperti Megatrust kita tahu bahwa memang kita ada potensi. Itu jelas. Seperti tadi kita lempengnya kan seperti memang bergerak terus. Kemudian kondisi kita memang secara topografi pantainya adalah pantai yang datar landai, cari daya. Sehingga kalaupun kita percaya, kita tahu ya, begitu Megatrust runtuh, kita seperti buat mainan gitu ya. Begitu ada air gitu kan, terus kita turunkan nanti jegek ini, airnya kan masuk. Misalnya kalau gelas gitu ya, gelas kita taruh sini, turunkan, airnya kan turun. Nah begitu penuh, dia kan meluap lagi kan. Nah itu yang sebenarnya jadi begitu ini turun, airnya masuk, sudah seimbang, ini keluar meluap. Nah itu yang terjadi tsunami. Nah itu memang potensinya ada. Kemudian sudah kita hitung itu ada apabila perencanaan itu sekitar 8,7 skala Richter kan itu bila terjadi itu, bila dengan kondisi ada gempa seperti itu baru kemungkinan ada tsunami. Nah tsunami ini sudah kita hitung, itu kan sekitar 4 kilo. 4 kilo itu dengan melihat bahwa 4 kilo itu kayak di film-film berapa 100 meter 4 jolok. 4 kilo itu paling sudah sampai 20 cm. Kan seperti itu, tapi yang depan. Nah ada teknologinya tsunami baru sudah kita hitung misalnya kalau seperti itu sampai ke pantai berapa menit. Nah sehingga kami pun ada EWS, early warning system, ada sekitar 23 titik Pak di sepanjang pantai. Sepanjang pantai ya, dan setiap tanggal 26 itu kita nyalakan, kita cek. Ya memang ada beberapa yang memang masih rusak, kita perbaiki terus. Nah jadi masyarakat, jadi yang sebelah selatan memang menjadi harapan kita semuanya, baik dari PMI, ada SIBA-nya, kemudian dari Kementerian Sosial juga ada, dari kami juga ada. Jadi kalau itu sudah paham, begitu ada bencana, misalnya tanda-tanda sudah turun, mereka akan mengungsi kemana sudah ada. Jadi jalur evakuasinya juga sudah ada, jalur evakuasi. Jadi masyarakat ya kita harapkan karena sudah teredukasi seperti itu, sudah terlatih, sehingga kalaupun ada bencana, walaupun kita tidak berharap ya, tapi kita kan jargon kita adalah siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Jadi seperti itu Pak. Jadi tangguh dan siap untuk selamat. Jadi begitu ada bencana maka mereka akan kemana titiknya, tentunya kemana. Karena posisi 8,7 itu kita asumsikan tidak ada bangunan yang utuh Pak di sana. Jadi kita sudah membuat pemetaan, misalnya desa A, nanti kalau ngungsi harus di sini, di lapangan ini. Itu sudah ada. Jadi ini yang sedang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah paham, begitu ada seperti itu, kemudian nanti kita ambil alih pengumuman bahwa memang dari BMKG bilang ada tsunami, maka langsung kita harus apa, siap untuk selamat harus dilakukan. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak yang kita bincang-bincang. Ini ada sesi 2 nanti Pak ini. Karena kita keterbatasan waktu. Anak-anak muda semuanya dan semua para pemirsa semuanya jangan lupa like dan subscribe untuk acara ini karena ngopi main luar biasa, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen dan tema yang kita angkat hari ke hari itu selalu berbeda-beda.
Closing statement Pak, satu kalimat yang paling penting untuk kita apa ini tentang kebencanaan untuk anak muda? Jadi untuk anak muda yang pertama bahwa kita tidak memungkiri kita di lingkungan yang rawan bencana, sehingga tetap harus aware, tetap harus siap siaga dan siap untuk selamat. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi terkait apabila ada berita yang belum jelas, tolong jangan sebarkan. Menjadi agen berita yang benar. Seperti itu yang cross check ke BPBD. Siap, seperti itu. Mungkin itu aja yang luar biasa. Jangan lupa sekali lagi informasi update terkini dan aktual terpercaya menghadirkan narasumber-narasumber selalu yang hebat-hebat selalu kita tampilkan dalam ngopi, main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen dari podcast SMA Negeri 1 Kebumen. Stay tune selalu, like, subscribe dan komen juga dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita. Sampai ketemu lagi untuk kesempatan yang lain bersama Pak Bram dan juga barangkali penanya atau host yang lain dalam rangka menambah wawasan kita ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Terima kasih Pak Dano, luar biasa. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.